warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ovi Bisrayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Berita pertama di Jurnal Kotim hari ini, pemirsa, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggelar Festival Bubur Asyura. Festival diikuti puluhan kelompok peserta dengan membagikan 10.000 porsi bubur Asyura kepada warga. Festival Bubur Asyura dilaksanakan memperingati 10 Muharram dalam kalender Hijriah yang jatuh pada tanggal 17 Juli. Festival ini dilaksanakan di Taman Kota Sampit pada akhir pekan kemarin. Festival Bubur Asyura diikuti sebanyak 20 kelompok peserta, mulai dari perwakilan kecamatan serta majelis taklim atau kelompok pengajian. Setiap peserta membuat sebanyak 500 porsi bubur. Bubur Asyura dibuat menggunakan panci atau wajan berukuran besar dengan 41 jenis bahan dan rempah-rempah. Proses pembuatan bubur Asyura membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Selama proses pembuatan, bubur diaduk agar matang merata dan tidak gosong. Kalau kita itu bisa sampai 3 jam. 3 jam ini, karena logisnya itu kan untuk memasak berasnya sendiri itu hampir 1 jam. Untuk berasnya sampai setengah masak. Nah, baru nanti masuk ke sayur yang keras. Nah, baru nanti 1 jam tetap kita rebus lagi sampai menunggu sempurnanya itu kurang lebih 2 jam setengah sampai 3 jam. Nah, kalau nggak diaduk dia gosong. Dan barangkali nanti kalau gosong menimbulkan warna yang tidak baik dalam penyajian. Sehingga harus kita aduk rata, terus dalam prosesnya masaknya pun akan rata. Dan tidak ada lagi yang mentah, yang apa, yang keras. Tradisi bubur Asyura sangat kental dengan nuansa kebersamaan dan keakraban. 10.000 porsi bubur Asyura yang sudah matang, kemudian dibagikan kepada warga yang sedang beraktivitas di Taman Kota Sampit. Memang bubur Asyura ini diperingati hampir seluruh umat yang beragama Islam, hampir semua daerah ada. Tetapi ada keunikan bubur Asyura kita karena terbuat dari bahan-bahan lokal, dari pucuk remot, kelaka, dari pucuk kanjat, segala macam, pokoknya bahan-bahan yang ada di daerah kita yang tidak ada di daerah lain. Dan karena bubur Asyura ini diperingati setiap bulan Muharram, karena bulan Muharram itu banyak kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang perlu kita peringati. Tetapi intinya ini adalah bagian bagaimana kita memperkenalkan dari zaman Rasulullah untuk gotong royong. Jadi memasak, gotong royong dan dimakan bersama-sama, dan kesilaturahmian, dan juga bahan-bahan yang ada itu adalah bahan-bahan yang ada di sekitar tempat kita. Tradisi bubur Asyura juga dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Yang membedakan, bubur Asyura dibuat dengan bahan makanan lokal yang jarang ditemukan bahkan tidak ada di daerah lain. Mashud Badarudin, Hayat TV. Puluhan pelajar di Kabupaten Kota Waringin Timur mengikuti lomba melukis batik etnik Dayak Kalimantan Tengah. Kegiatan ini menjadi wadah bagi pelajar dalam menyalurkan hobinya dalam membuat karya seni lukis. Lomba melukis batik etnik digelar di Museum Kayu Sampit pada akhir pekan lalu. Lomba ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan pendidikan Museum Budaya yang digelar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Waringin Timur. Lomba ini dibagi menjadi 2 kategori, yakni kategori pelajar sekolah menengah pertama dan kategori sekolah menengah atas, dengan peserta berjumlah sebanyak 25 orang. Para peserta dapat berkreasi sebebas mungkin dalam membuat karya seni lukis batik termasuk teknik yang digunakan dalam melukis. Namun, batik yang dibuat harus mengandung unsur etnik Dayak Kalimantan Tengah. Yang jelas karya harus orisinal, kemudian mencerminkan motif-motif etnik Kalteng lah khususnya ya. Kalau masalah pengembangannya inovasi ataupun cara mereka berkreasi itu bebas ya. Jadi cuman tidak melepas dari unsur-unsur etnik budaya Kalteng gitu aja.
Selain harus memiliki kemampuan dalam melukis, para peserta juga perlu memahami tentang etnik Dayak Kalimantan Tengah dan kearifan lokalnya, termasuk simbol-simbol yang terkandung di dalamnya. Komposisi batiknya ada batang garing, jukung atau sampan, burung tinggang, kalalawit, burung harway, dan kelakai. Nah, jadi di sini ada yang menyangkut spiritualitas dan juga fisik. Di sini banyak sekali makna-makna yang terkandung di dalam batik ini karena batik ini termasuk batik kombinasi. Di sini tentang kehidupan dan juga spiritualitas. Di sini semuanya kolaborasi antara kebersamaan, kesucian, dan juga spiritualitas seperti itu, Bang. Dalam membuat lukisan batik etnik Dayak Kalimantan Tengah, para peserta diberi waktu selama 3 jam. Lukisan yang keluar sebagai juara akan dipajang menjadi koleksi Museum Kayu Sampit. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pucuk pimpinan Kepolisian Resor Kota Waringin Timur yang dijabat AKBP Sarpani resmi berganti. Kehadiran Kapolres baru AKBP Reski Maulana Zulkarnain disambut upacara adat dan potong pantan dan tradisi pedang pora. Penyambutan tersebut berlangsung di Polres Kota Waringin Timur Jalan Jenderal Sudirman Sampit. Kapolres Kotim, AKBP Reski Maulana Zulkarnain hadir bersama istrinya, Nyonya Sentomoy Reski. Sebelum menginjakan kaki ke Mapolres Kota Waringin Timur, AKBP Reski disambut upacara adat potong pantan. Kapolres memotong batang pohon menggunakan mandau yang dipasang melintang di gerbang masuk Mapolres. AKBP Reski yang sebelumnya menjabat Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah, kemudian disambut dengan tradisi pedang pora. AKBP Reski mengatakan akan melanjutkan program dan inovasi yang telah dijalankan Kapolres lama. Ia juga meminta dukungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta masyarakat untuk bersama-sama menjaga Kamtibmas. Tentunya apa yang sudah ditoreh, prestasi, inovasi yang sudah beliau berikan untuk Polres Kota Waringin Timur, tentunya akan kami lanjutkan, minimal kami pertahankan dan maksimal kami akan memberikan yang terbaik. Tentunya ini harus mendapatkan support system baik dari Forkopimda, masyarakat seluruhnya, Kabupaten Kota Waringin Timur untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian kami secara tugas pokok memang bertugas untuk memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Waringin Timur. Selanjutnya kami mohon dukungannya untuk seluruh masyarakat. Insya Allah program kami ke depan akan memberikan manfaat. Kami ada, hadir, berbuat, dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Waringin Timur. Terima kasih. Tradisi pedang pora turut mengantarkan mantan Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Sarpani untuk menjalankan tugas baru, yaitu sebagai Kepala Bagian Pengendalian Personel Biro Sumber Daya Manusia Polda Sumatera Selatan. AKBP Sarpani mengaku senang pernah bertugas di Polres Kota Waringin Timur selama hampir 3 tahun. Ia meyakini di bawah kepemimpinan Kapolres baru akan membawa Polres Kota Waringin Timur semakin maju. Mashud Badarudin, Hayat TV. Jelang masuknya musim kemarau, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar apel siaga serta simulasi kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan ini sebagai upaya mematangkan persiapan dalam pencegahan serta penanggulangan karhutla. Apel siaga karhutla digelar di halaman kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Waringin Timur. Apel dipimpin Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Reski Maulana Zulkarnain.
Sejak tanggal 5 Juli lalu, Kota Waringin Timur telah menetapkan status siaga darurat bencana Karhutla. Apel ini digelar sebagai upaya mitigasi Karhutla dengan mengedepankan upaya pencegahan dalam penanganannya. Apel juga digelar untuk mengecek kesiapan personel serta sarana dan prasarana yang dimiliki seluruh instansi terkait termasuk relawan. Dalam kegiatan ini juga dilakukan simulasi penanggulangan Karhutla, simulasi untuk memantapkan kesiapsiagaan, serta koordinasi para personel dalam operasi pemadaman Karhutla. Apel siaga ini merupakan bagian dari upaya untuk memitigasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Karena dari beberapa evaluasi dari tim BPBD bahwa sudah terdapat beberapa spot yang harus segera yang teridentifikasi akan meluas. Jadi kami tentunya dari Forkapimda bergerak cepat untuk melakukan kegiatan-kegiatan mulai dari mitigasi, mengidentifikasi, kemudian kita menentukan CB, dan setelahnya melakukan tindakan upaya di lapangan sehingga kebakaran hutan ini dapat kita cegah. Berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sampit, musim kemarau di Kota Waringin Timur terjadi mulai awal Agustus mendatang. Namun sejak penetapan status siaga lalu, telah ada 8 kejadian Karhutla dengan luasan hampir 1 hektar. Bahwa seluruh upaya mitigasi, kemudian operasi, sampai penegakan hukum telah diberikan arahan. Dan itu menjadi atensi bagi BPBD sebagai pusat komando kegiatan penanggulangan Karhutla pada sesi siaga bencana Karhutla. Jadi ini menjadi tonggak utama kami. Mudah-mudahan tahun 2024 ini harapan seluruh pihak bisa diakomodir, bisa berkolaborasi untuk penanggulangan Karhutla. Sejauh ini sudah ada berapa kejadian? Ada 8 kejadian sejak tanggal penetapan tanggal 5 Juli tadi. Luasan yang ditangani sudah sekitar hampir 1 hektar. Upaya pencegahan Karhutla di musim kemarau perlu dukungan dari seluruh pihak terutama masyarakat agar tidak membakar hutan atau lahan dalam keperluan apapun termasuk membuka lahan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Dalam menghadapi bencana tahunan yaitu kebakaran hutan dan lahan, Kepolisian Resor Kota Waringin Timur akan mengutamakan upaya pencegahan. Meski begitu, langkah penegakan hukum kepada pelaku tetap akan diberlakukan. Dalam setiap tahunnya, terutama pada musim kemarau, Kabupaten Kota Waringin Timur kerap dilanda bencana kebakaran hutan dan lahan. Maraknya Karhutla bahkan sampai menimbulkan kabut asap pekat. Saat ini Kota Waringin Timur berada pada masa peralihan musim. Musim kemarau diprediksi mulai terjadi pada awal Agustus mendatang. Karhutla yang menjadi momok bagi banyak pihak tersebut kerap terjadi akibat kesengajaan. Banyak oknum warga yang melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Karena pada saat ini memang kami dalam proses persiapan. Jadi kami berharap kesadaran masyarakat membuka lahan dengan cara tidak membakar lahan. Itu yang kita harapkan. Supaya kerja kami tidak begitu berat. Karena sebenarnya hampir 99,9% kebakaran lahan dan hutan itu disengaja. Dan ini harus menjadi perhatian. Polres Kota Waringin Timur bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah setempat sepakat mengutamakan upaya pencegahan dalam menangani Karhutla.
Meski penegakan hukum ditempatkan pada upaya terakhir, namun langkah tersebut tetap akan dilakukan kepada para pelaku sebagai efek jera. Tentunya masyarakat harus diberikan edukasi. Upaya penegakan hukum adalah upaya terakhir, ya. Karena terkadang upaya penegakan hukum itu tidak memberikan asas manfaat. Ya, jadi kita tetap melakukan upaya-upaya dengan Forkopimda, dengan pihak yang terkait, stakeholder terkait juga dari perusahaan-perusahaan yang memang mendukung kegiatan pencegahan kebakaran hutan ini untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Sehingga kami juga berharap dari kepolisian khususnya Resort Kota Waringin Timur berharap tidak ada masyarakat yang melakukan penegakan hukum. Namun, ya, kami garis bawahi, namun apabila kami perlukan untuk melakukan penegakan hukum untuk memberikan efek jera, kami akan lakukan. Tapi yang saya sampaikan tadi, upaya yang kami utamakan adalah pencegahan. Mulai tanggal 5 Juli lalu, Kota Waringin Timur telah ditetapkan pada status siaga darurat bencana karhutla. Sejak saat itu, sudah ada 8 kejadian karhutla dengan luasan hampir 1 hektar. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, salah satu tradisi umat Islam di Indonesia pada hari ke-10 bulan Muharram adalah dengan membuat bubur Asyura. Tradisi yang dilaksanakan setiap tahun ini terus terjaga kelestariannya dan dilakukan secara turun-temurun. Berikut liputannya. Beragam cara maupun tradisi umat Islam di Indonesia dalam memaknai hari Asyura atau hari ke-10 bulan Muharram dalam penanggalan Hijriah. Salah satunya dengan tradisi membagikan bubur Asyura. Tradisi yang dilaksanakan hampir setiap tahun ini terus terjaga kelestariannya dan dilakukan secara turun-temurun. Bubur Asyura merupakan kuliner yang dikenal di kalangan ulama penyebar agama Islam di Indonesia. Bubur Asyura dibuat dengan campuran bahan dan rempah yang disesuaikan dengan selera khas masyarakat Melayu, mulai dari beras sebagai bahan utamanya, beragam sayur mayur, kacang-kacangan, aneka bumbu, serta daging ayam dan daging sapi. Pembuatan bubur Asyura umumnya dilakukan kaum ibu dengan bergotong royong dalam menyediakan bahan bakunya. Sementara untuk laki-laki, kebagian tugas memasak dalam kuali atau wajan atau panci besar. Kegiatan memasak bersama membuat bubur Asyura ini diilhami sejumlah peristiwa yang terkait dengan kejadian yang menimpa para nabi di kala itu. Karena banyaknya momen penting yang terkait dengan 10 Muharram, umat muslim pun kemudian dianjurkan untuk berpuasa dan membaca sejumlah doa. Bahkan menjelang akhir hidupnya, Rasulullah menyarankan umat Islam agar berpuasa pada tanggal 9 sampai 10 Muharram, atau dikenal dengan puasa Tasua dan puasa Asyura. Para pemuka agama juga menganjurkan dalam menyambut hari Asyura hendaknya melakukan amalan-amalan baik, seperti melaksanakan sholat sunat, membaca Al-Quran, melakukan ibadah puasa sunnah, memperbanyak sedekah serta menyantuni anak-anak yatim, memuliakan fakir miskin, serta meningkatkan tali silaturahmi dan meningkatkan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara yang menjadi catatan penting bahwa pembuatan bubur Asyura bukanlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ini merupakan sebuah tradisi dalam memperingati hari Asyura khususnya masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu umat Islam diminta untuk berhati-hati menyikapi atau niat dalam pembuatan bubur Asyura agar jangan sampai menimbulkan kezaliman, kesyirikan ataupun kemusyrikan. Yunus Muammariza, Hayat TV. Sudah menjadi tradisi masyarakat di beberapa wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur setiap tanggal 10 bulan Muharram, yaitu memasak dan membagikan bubur Asyura. Salah satunya seperti yang dilakukan warga di Jalan Insinyur Haji Juanda Sampit, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang. Berikut liputannya untuk Anda. Selasa 16 Juli 2024 di salah satu rumah warga di Jalan Insinyur Haji Juanda Sampit tampak disibukkan dengan aktivitas memasak. Hari itu mereka akan memasak bubur Asyura, sebuah tradisi memasak bersama yang hingga saat ini masih dilestarikan oleh warga sekitar di setiap tibanya hari Asyura atau hari ke-10 bulan Muharram dalam penanggalan Hijriah.
Tidak tanggung-tanggung 1 kuintal lebih beras sebagai bahan utama akan dimasak beserta aneka sayuran dan buah-buahan, kacang-kacangan, daging ayam dan daging sapi, serta bumbu khas dalam pembuatan panganan ini. Meski memasaknya menggunakan 10 panci besar karena banyaknya bahan yang harus dibuat, mereka harus memasak 2 kali, pagi dan siang hari. Mama Opik, penggagas pembuatan bubur Asyura ini menyebutkan, bumbu yang dibuat untuk bubur Asyura layaknya bumbu sop. Saat memasak akan ditaburi bunga sisir, pala dan kayu manis serta rempah-rempah lainnya. Bahkan juga diberi kismis, kurma dan air zam-zam agar lebih segar dan nikmat. Setelah seluruh bahan disiapkan dan dibersihkan, giliran kelompok laki-laki yang bertugas mengolah seluruh bahan yang ada menjadi masakan yang mempunyai cita rasa tinggi ini di atas 10 buah panci berukuran besar. Diawali dengan memanaskan air hingga mendidih yang tentunya sudah dicampur dengan minyak samin sebagai penyedap dan bumbu lainnya. Selanjutnya memasukkan beras dan terus diaduk dengan menggunakan centong besar seperti pengayuh sampan dalam bahasa Banjar biasa disebut haruan. Setelah dirasa cukup matang, berbagai bahan dan bumbu lain pun satu persatu mulai dimasukkan. Proses memasak bubur Asyura ini pun dilakukan dengan penuh sukacita, menyemarakan Tahun Baru Islam dan Hari Asyura atau 10 Muharram. Idar Galai, warga Gambut Kalimantan Selatan yang sudah menjadi warga Sampit yang turut dalam pembuatan bubur Asyura ini mengatakan, semua bahan yang diolah adalah sedekah dari warga dan dermawan. Mereka ingin dibuatkan bubur sekaligus minta dibagikan kepada warga lainnya. Akhirnya usai dibacakan doa, tibalah saat bubur Asyura dibagikan. Momen inilah paling ditunggu-tunggu oleh warga untuk mendapatkan semangkuk atau sepiring bubur Asyura yang memang dikenal kelezatannya. Sebab pembuatan bubur Asyura ini didasari oleh rasa cinta kasih penuh jalinan silaturahmi. Kegembiraan dan keceriaan pun tergambar dari wajah-wajah warga, sebab hari itu mereka bisa berbuka puasa sunnah 10 Muharram dengan bubur Asyura. Bahkan kurang dari 30 menit, bubur Asyura yang dibuat pun ludes di serbu warga. Terpancar raut kebahagiaan penuh suasana silaturahmi di antara mereka. Dengan iringan doa, semoga di tahun baru Hijriah ini lebih membawa berkah bagi mereka. Warga Kelurahan Mentawa Baru Hilir, warga Mentawa Baru Ketapang, masyarakat Kalimantan Tengah khususnya Kabupaten Kota Waringin Timur, dan keberkahan bagi seluruh umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya. Yunus Muammariza, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.